Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Dan sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang telah kami baca. Seandainya apa yang kami sampaikan berbeda dengan apa yang Anda pelajari, maka silakan kita berdiskusi di kolom komentar dengan ilmu, dengan cara yang sehat, bukan caci maki, hinaan, dan fanatik buta lainnya. Tentu kita tahu dengan berdagang, yang mana berdagang ini sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu dari manusia, yang mana berdagang ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu menjualkan dagangan Sayyidah Khadijah waktu beliau menjadi karyawan Sayyidah Khadijah. Dan tentu bisa kita ambil suri tauladan dari Nabi Muhammad bahwa jika kita menjadi seorang karyawan, maka kita harus mempunyai sifat yang jujur agar tidak merugikan diri kita dan tidak merugikan atasan kita. Karena sifat kejujuran Nabi Muhammad lah dan teknik berdagang Nabi Muhammad lah, lalu jatuh cintalah Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka berdua menikah. Lalu sedikit banyaknya jika kita ingin berdagang, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan, dan itu sangat banyak. Cuman kami hanya menyebutkan beberapa saja. 1. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, penjual dan pembeli keduanya bebas selama belum berpisah atau sehingga berpisah keduanya. Maka jika keduanya benar, jujur, dan menerangkan, maka berkah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan dan dusta, dihapus berkah jual beli keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi jika kita ingin dagangan kita itu berkah, menghasilkan keberkahan, maka kita harus jujur dalam berdagang. Kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh mengurangi takaran dan perbuatan tercela lainnya. Lalu sebelum kita berdagang, hendaklah kita mempunyai tujuan yang jelas dalam berdagang. Di antaranya yang pertama adalah mengikut Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah berdagang. Yang kedua, kita berdagang untuk menafkahi keluarga kita atau menafkahi diri kita sendiri atau keluarga kita lainnya. Dan yang ketiga, tujuan kita berdagang adalah untuk menyebarkan agama dengan cara berdagang sesuai dengan tata cara agama Islam, agar bisa dicontoh oleh orang lain. Sehingga dalam dagang ini juga kita bisa berdakwah, yaitu dengan menunjukkan tata cara dagang yang baik sesuai aturan agama Islam. Lalu ketika kita berdagang, itu sebelumnya kita harus mempunyai tujuan, yang mana tujuan itu menjadi dasar dan pembangkit segala bentuk ucapan dan tindakan kita ketika kita ingin berdagang.
Jika dari awal tujuan kita berdagang tidak baik, maka ucapan dan tindakan kita juga tidak baik. Tapi jika dari awal kita tujuannya berdagang untuk melakukan yang baik, maka ucapan kita harus tertata dengan baik dan harus melakukan tindakan yang baik agar sesuai dengan tujuan kita. Bila tujuan kita tulus dan jujur untuk berdagang, niscaya ketulusan tujuan kita ini akan terpancar dalam ucapan kita ketika melayani pembeli, dan akan terpancar melalui perilaku kita untuk melayani pembeli. Lalu kita seorang pedagang menjalankan perdagangan kita dalam rangka menjaga kehormatan diri kita, sehingga kita diantaranya tidak merendahkan diri kita dengan cara meminta-minta atau mengemis dengan orang lain. Dengan berdagang, maka keluhuran jiwa kita terbukti dengan tercukupinya kebutuhan dan tercukupinya nafkah setiap orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Dan jadi di antara tujuan berdagang adalah untuk menjaga harga diri dan kehormatan kita agar kita tidak mengemis, tidak meminta-minta kepada manusia. Lalu ada dalil yang artinya, andai seorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar dan memanggulnya di atas punggungnya, sehingga dengan itu ia dapat bersedekah dan mencukupi kebutuhannya, tidak meminta-minta kepada orang lain, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik orang itu memberinya atau menolak permintaannya. Karena sesungguhnya tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah, dan mulailah nafkahmu dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Az-Zakah, hadis nomor 1362, dan hadis riwayat Imam Muslim kitab Az-Zakah hadis nomor 1033. Nah, jadi di antara tujuan kita berdagang adalah untuk menjaga kehormatan diri kita dari meminta-minta atau mengemis kepada manusia. Lalu ketika kita berdagang, maka ada etika atau norma atau adab yang tidak tertulis, yaitu kita harus tangguh dan pantang menyerah. Dan kita harus bisa menahan berbagai hantaman yang menimpa kita, baik dari kegagalan berdagang dan tantangan yang ada pada berdagang. Dan kita harus menghiasi perjuangan kita tersebut dengan pantang menyerah. Lalu ada ayat Al-Quran yang berbunyi, yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datang. Quran surah An-Nahl ayat 53. Nah, jadi apa saja kenikmatan yang datang kepada kita, maka itu semuanya dari Sang Pencipta. Maka percayalah, kita harus tangguh dan pantang menyerah ketika kita berdagang. Dan juga ketika kita berdagang, kita harus tawakal atau menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta sesudah kita berusaha untuk berdagang. Lalu ada ayat Al-Quran yang artinya, kamilah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakannya sebagian lainnya. Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Betapa indahnya
gambaran Rasulullah tentang tawakal ini, yang artinya andai engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung yang di pagi hari meninggalkan sarangnya dan ketika senja hari tiba ia telah kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, jilid 1 halaman 30. Nah, jadi ketika kita berdagang, kita sudah usaha, kita sudah bertujuan untuk melakukan yang baik, menghindarkan diri kita dari meminta-minta, maka serahkanlah hasilnya kepada Sang Pencipta. Maka ketika kita menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta, sebagaimana hadis Nabi dari riwayat Imam Ahmad ini, maka Tuhan akan memberikan rezeki dari kita sebagaimana Tuhan memberikan rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari meninggalkan sarangnya dan ketika senja hari tiba ia telah kenyang. Lalu juga perlu diperhatikan ada norma atau etika atau adab ketika berdagang yang tidak tertulis adalah ketika kita berdagang, apapun yang terjadi jangan sampai kita lupa kepada Sang Pencipta. Ketika waktunya sampai maka kita harus sholat. Biasanya para pedagang subuh di pasar-pasar, dagang sayur dan lain sebagainya, itu harus sholat subuh dulu. Setelah selesai sholat subuh baru berdagang. Atau siang hari yang toko-toko di pasar, ketika sampai azan zuhur maka sholat zuhur dulu baru lanjutkan berdagang. Jangan sampai karena berdagang itu menjadikan kita meninggalkan sholat. Jangan sampai. Lalu ada ayat Al-Quran yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada satu hari yang padanya hati dan penglihatan bergoncang. Quran Surah An-Nur ayat 37. Kita senantiasa sadar bahwa Sang Pencipta mengetahui setiap perbuatan dan ucapan kita. Dan kita pun percaya bahwa setiap ucapan dan perbuatan kita pastilah mendapat balasan yang setimpal. Kesadaran ini menjadikan kita waspada dan tidak menghalalkan segala macam cara ketika kita berdagang. Lalu ada hadis yang artinya jangan pernah engkau merasa rezekimu telat datang, karena sesungguhnya tiada seorang pun hamba yang mati hingga telah datang kepadanya rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka bertawakallah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, tempuhlah yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab At-Tijarah, hadis nomor 2144. Nah, jadi ketika kita berdagang, kita jangan sampai meninggalkan sholat, dan ketika kita berdagang, carilah yang halal dan tinggalkan yang haram. Lalu ketika kita berdagang, kita harus bersifat sopan santun, karena kita beriman bahwa harta kekayaan dunia bukanlah standar keberhasilan baik di dunia dan akhirat. Harta kekayaan hanyalah titipan dan bahkan ujian dari Sang Pencipta. Ada ayat Al-Quran yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta benda dan anak keturunanmu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya Allah di sisinya terdapat pahala yang agung. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Kita percaya bahwa keberhasilan hidup tidaklah diukur
dari banyak atau sedikitnya kekayaan kita. Terlalu rendah dan terlalu hina bila kesuksesan hidup kita ukur dengan kekayaan kita. Ada hadis yang artinya, andai dunia beserta isinya seberat sayap nyamuk, niscaya Allah tidak pernah memberi kesempatan kepada orang kafir untuk meneguk walau hanya seteguk air minum. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhdu, hadis nomor 2320. Lalu juga ketika kita berdagang itu ada aturan norma etika atau adab yang tidak tertulis, yaitu hendaklah ketika kita berdagang itu memudahkan orang lain atau memudahkan pembeli. Jangan sampai kita membuat pembeli itu kerepotan untuk membeli dagangan kita. Lalu ada hadis yang artinya dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli, dan ketika menagih. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Bay', hadis nomor 1970. Nah, jadi ketika kita jual beli, kita harus memudahkan pembeli untuk membeli dagangan kita. Jangan sampai kita mempersulit pembeli. Karena ketika kita mempermudah pembeli, maka kita termasuk daripada doa Nabi, yang Nabi mendoakan kita semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli, dan ketika menagih. Lalu pada suatu hari Rasulullah bercerita, pada hari kiamat kelak Allah mendatangkan salah seorang hambanya yang pernah dia beri harta kekayaan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan ketika di dunia? Dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian. Lalu sang hamba menjawab, wahai Tuhanku, engkau telah mengaruniakan kepadaku harta kekayaan, dan aku berjual beli dengan orang lain, dan akhlakku adalah senantiasa memudahkan. Aku meringankan orang yang mampu dan menunda tagihan kepada orang yang tidak mampu. Kemudian Allah berfirman, aku lebih berhak untuk melakukan ini daripada engkau. Mudahkanlah hambaku ini. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor kitab Al-Istiqrad nomor 2261, dan hadis Imam Muslim kitab Al-Musaqqah nomor 1560. Nah, jadi ketika proses jual beli kita mudahkanlah transaksinya, jangan dipersulit. Lalu ketika kita sudah bekerja jual beli, lalu kita mendapatkan harta dari jual beli, maka gunakanlah harta yang kita dapat dari jual beli itu di jalan yang benar, bukan melakukan perbuatan yang haram seperti judi, baik yang offline atau online, atau berzina dengan membeli perempuan atau memberi minuman untuk mabuk. Nah, kita hindari daripada itu semua. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga, semoga kita menjadi pedagang yang sukses di dunia dan kita bisa menuainya di akhirat. Salam damai, semoga dagangan kita laris selalu. Salam damai. Jika menurut Anda bermanfaat, silakan share. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda, terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat
di kalangan umatku adalah rahmat, kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe. Bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.